datang di hadirat-Mu Tuhan. Di tengah situasi hari ini Tuhan, kami mau menempatkan Engkau sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau di tempat yang terutama di dalam kehidupan kami, melebihi apapun. Karena kami percaya, Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Engkau adalah satu-satunya yang bisa kami andalkan. Engkau adalah satu-satunya yang bisa kami percaya. Kami ada di sini Tuhan. Kami tahu Engkau hadir bersama dengan kami ketika kami menyembah-Mu. Roh Kudus, kami undang Engkau untuk berbicara kepada setiap kami. Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu ketakutan kami, Engkau tahu kekhawatiran kami, Engkau tahu keterbatasan kami Tuhan. Engkau tahu keadaan kami, keadaan orang yang kami sayangi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya yang bisa kami andalkan. Kami mau memuji dan tetap menyembah Engkau, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Lord. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satu
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh yes Lord, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku
serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Ku milikmu. Oh, I'm yours, God. I'm yours, God. You can have it all. You can have it all, God. Oh, I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Come on. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Yes, Lord, ku milikmu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan juga supaya saudara dijamah di tempat masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan, pada hari ini kami percaya bahwa kehadirat-Mu ada pada kami, baik di rumah maupun di mobil ataupun di mana kami berada, ya Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati kami dan juga di dalam ruangan di mana kami berada. Kiranya hari ini Tuhan, melalui firman-Mu, Engkau akan membesarkan hati kami, Engkau akan berbicara kepada hati kami, dan juga memberikan kepada kami kekuatan untuk menghadap hari-hari seperti ini.
Sekali lagi terima kasih buat pujian penyembahan yang telah menyentuh hati kami dan yang telah menguatkan kami. Berkatilah setiap pemain musik dan juga gereja ICA. Dan kami berdoa semua ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom dan damai sejahtera kepada seluruh jemaat ICA yang ada di Surabaya. Senang sekali bahwa saya dan istri saya bisa kembali dan berada di Kota Pahlawan ini, menikmati makanan Surabaya sekali lagi. Dan memang dalam keadaan pandemi ini, ya boleh dikatakan mungkin tidak tepat datang dan berkunjung ke Indonesia ya, tetapi rencana untuk datang ke Surabaya sudah lama. Saya ada berbicara dengan Pendeta John yang mengundang kami. Harapan kami sih sebetulnya supaya bisa langsung kami berhadapan dengan saudara dan juga jemaat yang ada di ICA. Tetapi percayalah bahwa satu saat lain kali kami pasti bisa bertemu satu kepada yang lain. Jadi saya bawa salam dari istri saya Liz, dari anak-anak, dan memang benar-benar kami rindu Indonesia, dan saya percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara-saudara. Akhir-akhir ini, saat teduh kami tiap hari di dalam kitab Mazmur yang berbicara tentang perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebenarnya saudara, pada bulan Februari yang lalu, Tuhan berbicara kepada hati kami mengenai pandemi dan memberikan sebuah cerita firman Tuhan yang hendak kami sampaikan kepada saudara. Judul firman Tuhan hari ini adalah Hidup oleh Iman. Hidup oleh Iman. Saya percaya dengan mengatakan hidup oleh iman, tidak ada di antara kalangan orang Kristen yang tidak yakin dan percaya dengan kalimat tersebut. Saya percaya bahwa setiap orang Kristen yang sekarang ini, apalagi di dalam pandemi ini, lagi memegang kepada iman. Bahkan sejak saya kembali ke Indonesia ini, saya lihat ada iklan di TVRI, ya memang saya masih nonton TVRI ya. Mungkin agak lucu ya, jarang ada orang nonton TVRI. Saya baca TVRI, di mana ada iklan dua hal. Satu adalah pakai double masker ya. Saya tidak pakai double hari ini, tetapi yang bagus di Indonesia maskernya bisa seragam dengan bajunya ya. Saya buka supaya bisa mengerti pembicaraan saya. Tetapi selain itu, iklannya mengatakan dengan ilmu, iman, dan imun, kami satu negara dapat mengatasi pandemi ini. Dan saya perhatikan bahwa dari pemerintah sendiri dikatakan bahwa peningkatan iman adalah salah satu cara untuk negara, bangsa, boleh dikatakan seluruh dunia ini dapat melalui krisis yang melanda begitu banyak negara, saudara-saudara. Memang dengan datang ke Indonesia ini, saya dan Ibu Liz jalankan karantina sesuai aturan, memakai masker sesuai aturan, dan semuanya kami ikuti. Dan boleh dikatakan bahwa setiap hari sekarang kami berdoa bagi saudara, bagi keluarga saudara. Bahkan ada beberapa orang tahu bahwa kami datang ke Indonesia ini dan dia ada kirim WhatsApp ke kami dan mengatakan, tolonglah kakak saya, ibu saya, nenek saya, atau seorang anggota keluarga yang lain saat ini sakit COVID. Pak Jeff, tolong doakan, tolong sampaikan kepada teman-teman supaya banyak yang berdoa. Saudara, di dalam pandemi seperti ini, walaupun saudara mengandalkan masker yang bagus, mengandalkan dokter yang bagus, mengandalkan obat yang bagus, yang paling baik adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bila kita hidup oleh iman, Tuhan sendiri akan menyertai kita.
Hari ini saya hendak membaca nats firman Tuhan yang berbicara tentang iman yang ditemukan dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Dan bagi saudara-saudara yang masih ingat khotbah saya waktu di Indonesia, saya suka membaca ayat-ayat firman Tuhan yang panjang dan banyak ya. Karena saya percaya bahwa jemaat yang baca banyak firman pasti akan diberkati oleh Tuhan dan imannya pasti dibangkitkan. KPR Kisah Para Rasul pasal 12 mengatakan, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat-jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dan dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutilah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui pintu kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Roda untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian
Ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya pada hari ini. Hari ini saudara, kami hendak menyampaikan 4 hal untuk menolong saudara dan saya hidup oleh iman di tengah masalah besar seperti yang kita hadapi. Percayalah bahwa saya baca seluruh daripada nats firman Tuhan ini oleh karena saudara harus menyadari bahwa orang-orang pada zaman dahulu di dalam gereja mula-mula juga menghadapi masalah yang besar di mana orang juga akhirnya menjadi mati, saudara-saudara. Saya tahu bahwa sekarang di dalam masa pandemi ini banyak orang kena COVID, banyak orang bahkan meninggal dunia oleh karena COVID. Memang ini bukan suatu permainan, saudara, tetapi percayalah bahwa kejadian ini sedang terjadi dan orang di dalam gereja mula-mula juga menghadapi masalah yang besar seperti ini. Hal yang pertama yang hendak kami sampaikan, menyadari bahwa hidup oleh iman penuh dengan kejadian yang tak terduga. Ya, siapa yang bisa menduga apa yang sedang terjadi baik di Indonesia maupun di seluruh dunia? Tidak mungkinlah. Saudara, saya di Indonesia pada Januari 2020 dan saat itu berita sedang keluar dari negara yang lain tentang corona dan sebagainya. Dan ada orang menanyakan ke saya bilang, oh ya, mungkin sama seperti SARS pada beberapa puluhan tahun yang lalu. Indonesia pasti tidak apa-apa ya. Saya waktu itu beriman, saya mau percaya. Saudara perlu tahu bahwa saya juga datang dari negeri di mana wabah COVID ini telah memakan banyak sekali jiwa di Amerika pun. Menyadari bahwa hidup oleh iman penuh dengan kejadian yang tak terduga. Bagaimana dengan gereja mula-mula saat ini? Saudara masih ingat di dalam cerita ini bahwa Rasul Yakobus akhirnya ditangkap oleh Herodes. Dan menurut firman Tuhan dibunuh oleh Herodes. Dan menurut firman Tuhan dengan pedang, dikatakan dengan pedang. Itu berarti bahwa kepalanya ditebang, saudara-saudara, dipotong. Pokoknya Yakobus ini akhirnya saudara-saudara dia mati syahid. Saudara tahu bahwa di dalam gereja mula-mula Yakobus ini merupakan salah satu tokoh, salah satu pemimpin gereja mula-mula dari murid-murid Yesus. Pada waktu itu dia, kalau tidak nomor 2, nomor 3, dia salah satu 3 besar dari Yesus. Dan akhirnya hidupnya menjadi hilang, saudara-saudara, di dalam pelayanan. Bahkan orang nomor 1 namanya Petrus ditangkap oleh Herodes dan rencananya sama dengan dia. Saya mengatakan bagaimana dengan keadaan dunia saat ini. Dunia ini dilandai dengan wabah yang heboh, saudara. Orang kaya menjadi lebih kaya, orang sulit tambah sulit. Tetapi penyakit ini tidak memandang bulu, tetapi jatuh kepada siapapun juga, saudara. Bagaimana dengan kehidupan pribadi saudara saat ini? Bagaimana saudara menghadapi masalah seperti ini? Apakah sebagai orang Kristen Tuhan berjanji bahwa tidak akan ada masalah juga? Saya takutnya bahwa gereja masa kini seringkali menilaikan kerohanian seseorang dengan kekayaannya, dengan kesehatannya, dan dengan halnya bahwa dia tidak pernah menghadap masalah. Dan saya mau mengatakan bahwa Rasul Petrus yang merupakan orang nomor 1 di antara murid Yesus Kristus juga akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Menyadari bahwa hidup oleh iman penuh dengan kejadian yang tak terduga. Bagaimana dengan saudara hari ini di Surabaya lagi menonton saya? Memang tidak kita bisa dugai bahwa akan terjadi satu lockdown dari tanggal 3 sampai 20. Tidak bisa menyadari bahwa rumah sakit akan penuh dan beberapa kekhawatiran yang lain. Meskipun saudara tidak menyadari hal itu terjadi, percayalah bahwa Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi.
Hal yang kedua, bagaimana kita bisa hidup oleh iman adalah tetaplah tenang sementara hidup oleh iman. Saya sekali lagi mengatakan, tetaplah tenang sementara hidup oleh iman. Jadi yang pertama, menyadari bahwa hal seperti ini bisa terjadi. Yang kedua, di dalam hal seperti ini tetaplah tenang sementara hidup oleh iman. Bayangkan Rasul Petrus, saudara. Dia ada di dalam penjara. Saudaranya hari sebelumnya mati, dibunuh. Sementara menunggu sidangnya, saudara. Sementara menunggu esokan harinya. Rasa-rasanya tidak mungkin bisa lolos, saudara. Bagaimana kalau saudara ada di sel penjara saat ini? Dan esok harinya, saudara menghadap kematian. Apakah saudara akan tidur? Ya, tidak mungkin, Om. Tidur. Wah, saya pasti gemetar semalaman. Saya pasti takut. Petrus tidur. Luar biasa. Saya senang sekali cerita ini. Petrus lagi tidur, sedangkan malaikat dari Tuhan masuk ke dalam ruang penahanannya, masuk ke dalam selnya, berdiri dengan menurut firman Tuhan, cahaya dari takhta Tuhan di surga. Terus dia berdiri di situ, mungkin mengatakan, "Tada, saya di sini." Respon Petrus, ngorok, tidur nyenyak. Akhirnya malaikat itu mesti seperti dendang dia dengan kaki. Mesti dikasih bangun. Hei, saya malaikat Tuhan sudah datang. Oh, kasih saya 10 menit lagi tolong ya. Begitu enak saya tidur. Wah, bayangkan kalau saudara kena penyakit COVID. Atau saudara diekspos ke COVID dan saudara sangat ketakutan. Di rumah sangat khawatir. Dan malaikat Tuhan datang dan mengatakan, saya di sini untuk menyembuhkan. Saya berasal dari takhta Tuhan dan siap untuk menyembuhkan. Apa saudara akan bilang, oh tidak usah malaikat Tuhan, saya baik-baik saja. Tidak mungkin. So, kita akan mengatakan, haleluya, I'm saved. Saya diselamatkan. Rasul Petrus dapat tenang di tengah menghadap kematian. Saya mau menanyakan kepada saudaraku di ICA yang saya cintai, yang saya kasihi. Bagaimana dengan ketenangan saudara-saudara akhir-akhir ini? Dan apabila saudara tidak tenang di tengah pandemik ini, saya mau membesarkan hati saudara. Saya hendak menyampaikan kepada saudara bahwa hanya ketenangan ditemukan di dalam Tuhan. Mungkin hal-hal ini saya tidak bacakan langsung di natsnya firman Tuhan. Tetapi bagaimana Petrus dapat tenang di dalam situasi seperti ini? Yang pertama, oleh karena dia mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan mempunyai rencana yang indah. Dengan semua yang terjadi di dalam pandemi ini, di Surabaya, di Indonesia, di seluruh dunia, apakah sebagai orang percaya kepada Yesus, saudara juga dapat mengatakan kepada diri sendiri dan juga percaya bahwa Tuhan, apapun yang terjadi, aku percaya kepada Engkau. Petrus dapat tidur menghadap kematian oleh karena dia percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah. Dalam hal ini, dia loloskan Petrus dari penjara. Luar biasa. Hal kedua, Petrus dapat tenang sementara hidup oleh iman karena dia tahu bahwa tujuan terakhir adalah surga bersama dengan Yesus Kristus. Saya berani mengatakan kepada jemaat ICA ataupun jemaat yang lain yang sedang melihat rekaman ini. Tempat saudara di surga terjamin dan surga itu lebih luar biasa daripada Surabaya.
Wah, saudara di rumah mengatakan, masa sih Pak Jeff? Surabaya itu enak. Makanannya, semuanya. Wah, saya tidak mau ke surga, saya mau di Surabaya. Aduh saudara, kiranya kita sebagai orang yang hidup oleh iman, percaya sungguh-sungguh, dan dapat suatu ketenangan daripada Tuhan Yesus, oleh karena kehidupan yang menantikan kami di surga akan jauh lebih luar biasa, jauh lebih hebat, jauh lebih baik daripada apapun yang ada di muka bumi ini. Kiranya ketenangan daripada Tuhan akan menyertai saudara. Hal yang ketiga, berdoa dengan tekun sementara hidup oleh iman. Berdoa dengan tekun. Ayat 5 mengatakan bahwa saat Petrus tertahan, jemaat Tuhan berdoa dengan tekun atau sungguh-sungguh. Ayat 5 demikian, Petrus ditahan di dalam penjara tetapi jemaat-jemaat dengan tekun mendoakannya. Ya, mungkin awal pandemi kami berdoa biasa-biasa, pertengahan pandemi mungkin kami lebih sungguh-sungguh berdoa, tetapi mungkin sekarang ini sudah saatnya untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Sebenarnya banyak cerita yang dapat saya ceritakan kepada saudara tentang berdoa dengan tekun. Awal tahun ini, bagi saudara yang saya tidak sempat memperkenalkan diri, sebagian mengenal dengan kami, tetapi bagi saudara yang mungkin baru melihat orang ini, kami adalah perintis daripada ICA ini pada tahun 1996. Awal perintisnya. Sekarang ini saya diberikan jabatan oleh organisasi untuk membawahi sekitar 400 hamba Tuhan yang ada di mancanegara di Asia dan Pasifik, sekitar 40 negara. Dan saudara-saudara, beberapa di antara negara ini adalah negara yang tidak mau menerima hamba Tuhan, ya. Bahkan boleh dikatakan bahwa beberapa kota, beberapa tempat di negara-negara tersebut belum pernah ada gereja, belum pernah ada hamba Tuhan. Saya lagi wawancarai salah satu pasangan dengan anak satu yang menyatakan kepada saya, mereka mengatakan, Pak Jeff, kami mau ke negara ini. Dia menyebutkan negaranya. Lantas mereka ambil satu kertas dengan tulisan potlot, dan tulisan potlotnya itu adalah satu gambaran peta. Dan perempuannya atau istrinya mengatakan, sekitar 7 tahun yang lalu saya bermimpi dan Tuhan memberikan penglihatan peta ini dan saya mengarang. Tetapi saya tidak tahu negara mana atau apa itu. Terus akhirnya dia bilang, setelah saya cari-cari, dia temukan bahwa ini salah satu provinsi di dalam negara yang belum ada hamba Tuhan, belum ada gereja. Nah, saya mengaku kepada saudara, iman saya kurang kuat, saudara. Dia mengatakan, awal tahun ini kami akan berdoa supaya Tuhan tembus, supaya kami bisa melayani di negara itu. Dan di tempat itu bahkan. Terus saya bilang, jangan harapanmu terlalu tinggi ya, jangan sampai kamu jadi kecewa dengan Tuhan, atau kecewa dengan pelayanan oleh karena tidak dipenuhi sesuai permintaan. Tapi mereka tidak mau tahu. Pokoknya kami akan berdoa. Akhirnya kami ini akhir tahun akhir tahun 20. Berdoa, terus tidak jadi dapat visa. Akhirnya saya usulkan ada beberapa kelompok-kelompok imigran di Amerika, termasuk kelompok imigran dari negara itu. Saya bilang, sementara ini tetap di Amerika sini dan melayani imigran-imigran yang ada. Mereka bilang, oke, kami setuju, sementara tunggu Tuhan menjawab. Awal tahun, saya mengadakan 7 hari berdoa dengan seluruh
hamba Tuhan 400 orang itu, kami bertekun di dalam doa selama 1 minggu. Dengan satu doa terobosan. Berdoa kiranya Tuhan akan menolong. Akhirnya saya lihat catatan doa, orang ini tetap masukkan doa, kiranya Tuhan memberikan kepada kami visa. Dalam hati saya bilang tidak mungkin. Tetapi mereka bertekun di dalam doa. Kebetulan. Siapa di sini tahu bahwa Pak Jeff kata paling saya sukai adalah kebetulan ya? Kebetulan. Sementara melayani di imigran, bertemu dengan seseorang dari provinsi itu yang mempunyai sekolah, yang punya lowongan visa. Dan hari ini, kaki mereka telah menginjak tanah yang belum pernah dalam sejarah manusia bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Tetapi oleh karena mereka bertekun di dalam doa, mereka berdoa sungguh-sungguh dan tidak mau lepas dari doa itu. Akhirnya Tuhan yang menjawab. Dan walaupun saya tidak punya iman, saya tetap berdoa dengan mereka. Ya Tuhan, walaupun ini kelihatannya mustahil, tidak ada mustahil bagi Engkau. Ya Tuhan, menjawab doa kami. Saya percaya bahwa apa yang dihadapi oleh Rasul Petrus adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang melakukan hal-hal yang mustahil. Poin saya terakhir, saudara, adalah Tuhan hadir di tengah orang yang beriman. Tuhan hadir di tengah orang yang beriman. Ya, nas firman Tuhan hari ini tentang bagaimana kami bisa mempunyai iman lebih banyak, lebih besar. Saya suka daripada akhir cerita ini ya. Akhirnya ada Petrus, dia sendiri pun tidak percaya bahwa mujizat terjadi. Apakah itu pernah terjadi dalam hidup saudara? Mungkin saudara pernah berdoa, mujizat terjadi, dan saudara mengatakan, ya hampir saya tidak percaya terjadi demikian. Ya, dalam hal ini Petrus keluar dari penjara, dan lantas sementara jalan kaki di sampingnya malaikat Tuhan, tiba-tiba malaikat Tuhan tidak ada. Dan Petrus mengatakan luar biasa, ini sesungguhnya terjadi. Terus saya kemana sih? Ya akhirnya dia mengatakan, baik, saya akan pergi ke rumah Maria, di mana orang sudah berkumpul, berdoa supaya saya bisa keluar, supaya saya bisa lolos dari masalah ini. Dia pergi ke rumah, dia ketuk pintu. Ya hamba Tuhan, orang percaya ada di dalam ruangan belakang, lagi berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, tolonglah Petrus dilepaskan dari penjara. Kami akan berdoa semalam suntuk ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, keluarkan Petrus dari penjara. Selamatkanlah dia. Terus setelah dia tepuk pintu, datanglah namanya Roda. Seorang pembantu rumah tangga. Bukan orang yang ikut doa, tetapi yang melayani pintu. Wah, begitu dia dengar suara Petrus, dia gembira. Langsung dia lari ke belakang mengatakan kepada para jemaat yang berdoa, Petrus ada di luar. Wah, ngawur kamu. Gak mungkin lah. Lah, apain mengganggu kami? Kami sedang berdoa buat Rasul Petrus. Keluar. Oh ya Tuhan, tolonglah. Rasul Petrus dilepaskan. Tapi Roda tidak mau kalah. Bayangkan pembantu rumah tangga dia bilang, hei, bukan, sungguh-sungguh. Saya melihat dan saya mendengar suara Petrus. Oh, ya mungkin itu malaikatnya. Nah, mungkin yang tidak diketahui oleh saudara-saudara bahwa ada kepercayaan orang Yahudi pada zaman itu di mana mereka percaya bahwa setiap manusia memiliki malaikat yang mirip dengan dia. Ayo lihat kanan kiri saudara saat ini. Mungkin ada malaikat yang mirip-mirip kamu ya. Dia mengatakan, hei, itu malaikatnya bukan Petrusnya. Tetapi oleh karena Roda
tidak mau kalah. Akhirnya pintu dibuka dan kelihatan bahwa belenggu-belenggu masalah Petrus telah dibukakan, telah dilepaskan. Saya bersyukur oleh karena seorang kecil seperti Roda yang berani percaya. Bagaimana dengan saudara mungkin saat ini menonton live streaming ini dari ICA dan saudara mengatakan, saya orang kecil, saya tidak punya apa-apa. Saya mungkin tidak punya daya apa-apa menghadapi masalah ini. Kiranya Tuhan akan memberikan iman seperti Roda punya iman, agar belenggu masalah COVID ini, belenggu masalah pandemi ini dapat dilepaskan dari kehidupan saudara. Yang saya tahu dari baik orang di Amerika maupun di mana saya pergi, akhirnya yang merajalela sekarang ini adalah ketakutan, keparanoidan. Kalau itu tak tahu bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Tapi orang malah paranoid. Orang lagi kepanik-panikan. Ya, saya berharap dalam hati bahwa saudara yang akan mengisi imannya dengan mengatakan masalah ini dan mengatakan, ya, ini memang terjadi dalam sejarah manusia. Saya akan tenang, saya akan berdoa, dan seperti Roda, saya akan percaya bahwa setiap belenggu masalah ini akan lepas dari hidup saya di dalam nama Yesus. Mungkin di tempat masing-masing sekarang ini di rumah saudara bisa berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara. Habis itu akan kami masuk ke dalam acara yang lain. Saya mohon maaf oleh karena ini saya rekamkan dari ICA Surabaya. Kalau ada beberapa referensi kepada ICA, karena mereka Pendeta John bersedia merekamkan ini. Tetapi saudara percaya bahwa pesan firman Tuhan ini buat Sungai Kehidupan di Surabaya, buat gereja-gereja sidang jemaat Allah yang bernaung di bawah Pendeta Budi Setiawan dengan jemaat Kelapa Gading dan sebagainya. Firman Tuhan kiranya menerangi hidup saudara, memberkati hidup saudara, menguatkan hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga Tuhan, pada hari ini kami berdoa buat saudara-saudariku yang aku cintai ya Tuhan. Aku mencintai teman-teman pendeta GSCA, jemaat-jemaat ICA Sungai Kehidupan dan gereja Kelapa Gading dan gereja-gereja yang lain yang sedang mendengarkan khotbah ini. Dengan sungguh-sungguh saya berdoa, dengan tekun saya berdoa. Tuhan, saya percaya bahwa melalui kunjungan kami ke Indonesia, Engkau telah membakar hati kami untuk lebih sungguh-sungguh berdoa buat Indonesia. Lindungilah jemaat-Mu ya Tuhan. Tolonglah jemaat-Mu, berikanlah iman lebih besar kepada jemaat-Mu di Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa di tempat mereka masing-masing mereka sedang berdoa. Mereka sedang berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh kepada Engkau. Dengan segenap hati mereka. Mereka tidak melihat kepada dokter yang mereka mengandalkan, masker yang mereka mengandalkan, obat yang mereka mengandalkan. Melainkan mereka sedang mengatakan, ya Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau. Kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Berikanlah kepada kami ketenangan, keberanian ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami mulai hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara. Baik, sekarang ini bagi jemaat ICA, kami akan masuk ke dalam ruang perjamuan kudus. Saya senang sekali bahwa sahabat saya, Pastor John, waktu dia menanyakan saya bagaimana dengan perjamuan kudus, saya mengatakan, ayo bersama-sama. Memang perjamuan kudus ini adalah suatu lambang kesatuan dan persatuan. Roti adalah satu, tubuh Kristus adalah satu.
darah Kristus yang menyembuhkan. Sekarang ini, saudara-saudara kita memerlukan perjamuan kudus. Jadi bagi saudara yang ada di rumah, mudah-mudahan sudah menyiapkan lambang perjamuan kudus, baik yang melambangkan roti dan juga air anggur. Dan saya serahkan kepada Pendeta John yang mungkin baca firman Tuhan dan ada 1-2 kata. Oke. Ini firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah keteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti bersama-sama. Luar biasa saudara, ayat firman Tuhan yang ada di roti saya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kebetulan. Amen. Mari kita makan bersama-sama. Ayat 25 berfirman, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberikan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari kita minum. Baik, mari kita berdoa untuk menutup ibadat pada hari ini. Bapak surgawi, kami datang di hadapan Engkau. Dan Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua kepada Engkau. Ya Tuhan, walaupun kita menghadapi banyak kesusahan, banyak problems yang luar biasa, yang lebih besar daripada kami. Ya Tuhan, minta tolong supaya kita akan beriman dan percaya kepada kuasa Engkau untuk menyelamatkan kami semua di dalam setiap kesusahan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah jawaban untuk setiap kesusahan kami, ya Tuhan. Tuhan, saya serahkan, saya memberkati setiap jemaat yang ikut ibadah pada hari ini. Tuhan, memberkatilah mereka, menjaga mereka, melindungi mereka. Ya Tuhan, saya berdoa bahwa setiap orang yang sakit akan menerima mukjizat di dalam tubuhnya, ya Tuhan. Ya, semua kami minta bantuan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Senang sekali ketemu dengan Pak John ya. Iya, saya senang. Senang Pak juga ada di ikut. Surabaya ini. Iya. Saya rindu Surabaya, rindu keluarga Pak John Yeah. dan jemaat ICA. We love you guys, mencintai kalian semua. Terima kasih John atas kesempatan. Yeah. Mungkin masih banyak kekurangan dalam bahasa kami, sudah 9 tahun tidak di sini ya. Tetapi boleh dikatakan bahwa bahasa itu ada di dalam hati juga. Well, saya berharap suatu hari pasti Pak Jeff bisa kembali Ya. dan Terima kasih. Ya. berkhotbah di dalam in person saja, dan Saya juga pasti berharap ada banyak demikian. orang yang mau Ya. lihat Ibu Liz dan Pak Ya, Jeff. dan memang rencana semula Pak John justru undang kami supaya sementara berjalan lagi dengan in person Ya. bisa ketemu. Tetapi ya, Baik. semua ada di tangan Tuhan. Ya. Suatu hari, Yap, amen. suatu hari.
Tuhan memberkati. God bless you Sampai guys. Bye. minggu depan. Kami senang Anda telah memilih untuk beribadah bersama kami hari ini. Bila Anda merasa diberkati, Anda juga bisa mengirim tautan ibadah online ini ke teman atau keluarga yang lain. Sampai jumpa di ibadah online ICA minggu depan. Tuhan memberkati. Bagi para orang tua, ICA Kids telah mempersiapkan materi bagi anak Anda. Silakan download di tautan bit.ly/ICA Kids online. Kami mengajak Anda untuk mengikuti Instagram ICA Kids untuk mendapatkan update yang terbaru. Ibadah doa malam ICA masih dilakukan melalui Zoom setiap Selasa jam 6:30 sampai 7:30 malam. Periksa Instagram ICA untuk mendapatkan Zoom passwordnya. Mari bersama berdoa di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Anda bisa memberikan persembahan melalui transfer antar rekening atau cukup scan QR Code yang ada di layar sesuai dengan tujuan persembahan Anda. Kunjungi website ICA untuk informasi yang lebih lengkap. Bila Anda rindu untuk didoakan, Anda cukup mengisi form di tautan bit.ly/ICA Prayer Online. Pastoral Team dan Prayer Team ICA akan siap berdoa bagi Anda. Mari follow ICA Surabaya di semua media sosial kami, agar Anda bisa mendapatkan informasi dan update yang terbaru tentang ICA. Sudahkah Anda mengikuti ibadah online ICA melalui aplikasi Church Center? Hanya dengan memilih gambar menu church di bagian bawah layar, Anda bisa menyaksikan ibadah ICA, juga bisa berinteraksi dengan jemaat yang lainnya. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi ini, kami mengajak Anda untuk mencobanya sekarang. Satu aplikasi untuk semua hal tentang ICA. Tunggu apa lagi? Download sekarang juga.